Program Kabinet Sukiman. Yang pertama, menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan yang terakhir, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Oke, selanjutnya ada hambatan. Yang pertama, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Coran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga, yaitu masalah Irian Barat yang juga belum teratasi. Dan yang terakhir, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Berikut adalah penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman pada tanggal 3 April 1952. Jatuhnya Kabinet Sukiman merupakan akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Lalu ditambah dengan pertentangan dari Masyumi dan PNI, sehingga DPR menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya ada kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama, kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Adanya kebebasan pada tiap individu tentunya dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi tiap individu pada negara tersebut. Kreativitas dan inovasi ini dapat memajukan berbagai sektor dari suatu negara. Selain itu, negara juga harus mengakomodasi kepentingan warga negara tersebut agar kreativitas dan inovasi yang dihasilkan dapat terrealisasikan dengan baik. Kedua, kontrol sosial dalam pers. Kebebasan sangat mempengaruhi jalannya pers di suatu negara. Pada negara yang menganut sistem demokrasi liberal, pers memiliki kebebasan yang penuh hingga ia dapat menjadi agen kontrol sosial yang bisa menyampaikan kritik pada persoalan, golongan, lembaga, maupun pemerintah. 3. Kekuasaan pemerintah yang dibatasi. Kesewenangan pemerintah tentu saja dapat membatasi ruang gerak masyarakat dalam hidupnya. Dalam demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah dibatasi sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenang terhadap pekerjaannya. Keempat, timbul persaingan untuk maju. Kegiatan ekonomi pada negara penganut demokrasi liberal diserahkan sepenuhnya kepada warga negara, sehingga tiap individu dari mereka akan saling berusaha dan bersaing untuk memajukan usaha yang dimilikinya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya perbaikan mutu pada produk atau komoditi negara sehingga meningkatkan pendapatan negara dengan cara ekspor produk. Hal inilah yang membuat kebanyakan negara yang menganut demokrasi liberal memiliki tingkat perekonomian yang maju. Kelima, tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Pada poin keempat sudah dijelaskan alasan kebanyakan negara yang menganut demokrasi liberal memiliki tingkat perekonomian yang maju. Jika suatu negara sudah memiliki tingkat perekonomian yang maju, tentu saja pendapatan per kapita yang dimiliki juga tinggi. Selain itu, pendapatan negara yang didapatkan juga diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Kekurangan dari sistem liberal ada beberapa. Yang pertama yaitu individualitas yang tinggi. Dengan dijunjungnya kebebasan individu, ternyata hal tersebut menyebabkan meningkatnya ketidakpekaan sosial.
Orang saling tidak memperdulikan satu sama dengan yang lain selama orang tersebut tidak mengganggu dirinya. Yang kedua yaitu kekuasaan dapat dimonopoli. Adanya potensi monopoli kekuasaan bisa terjadi di sistem pemerintahan ini. Hal itu bisa saja terjadi mengingat kompetisi demokrasi saat ini yang semakin ketat. Sehingga bisa saja para kaum borjuis menggunakan segala cara untuk bisa menguasai jalannya pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Yang selanjutnya, kekurangan yang ketiga dan yang terakhir yaitu konflik agama dan suku yang menjadi tinggi. Demokrasi liberal juga bisa memicu kemunculan konflik individualitas yang tidak hanya semakin tinggi, tetapi juga pada kelompok dan suku. Sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan antara kelompok lain di tengah masyarakat. Sehingga kelemahan demokrasi liberal ini menjadi salah satu yang ada dan menjadi sorotan utama di berbagai daerah yang harus kamu segera selesaikan. Banyak negara yang memanfaatkan kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Karena salah satu cirinya adalah dengan bebas memeluk agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. Banyak negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini. Selain di benua Amerika, penerapannya sudah dilakukan di benua Australia dan Selandia Baru. Berikut adalah susunan Kabinet Sukiman berdasarkan jabatannya. Perdana Menteri Sukiman Wijosanjoyo, Wakil Perdana Menteri Suwirjo, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Menteri Dalam Negeri Iskak Cokro Ardisuryo, Menteri Pertahanan Sewaka, Menteri Kehakiman Muhammad Yamin, Menteri Penerangan Arnold Mononutu, Menteri Keuangan Yusuf Wibisono, Menteri Pertanian Suwarto, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sujono Hadinoto, Menteri Perhubungan Juanda Kartawijaya, Menteri Pekerjaan Umum Ukar Brata Kusuma, Menteri Perburuhan Iskandar Teja Kusumana, Menteri Sosial Syamsuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro, Menteri Agama Wahid Hasyim, Menteri Kesehatan Jelai Mena. Untuk Menteri Negara terbagi menjadi 3, yaitu Menteri Negara Urusan Hukum dipimpin oleh A. Pelau Pesi, Urusan Pegawai dipimpin oleh Panji Suroso, Urusan Agraria dipimpin oleh Gondo Kusumono. Kesimpulan dari kelompok kami adalah demokrasi liberal memiliki dampak positif dan negatif. Namun, menurut kelompok kami, demokrasi liberal tidak cocok dengan negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan tidak condong ke arah individualistis. Hal ini sudah melekat pada budaya Indonesia untuk mengatasi adanya perbedaan.